Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nunci Melinda Uki MPD. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE. Salah satu tugas pokok seorang dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Sejak tahun akademik 2020-2021, saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya terapkan di mata kuliah ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan deskripsi mata kuliah dan tujuan daripada mata kuliah ini. Berikut ini merupakan deskripsi dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup adalah salah satu mata kuliah wajib program studi pendidikan biologi yang dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup adalah salah satu mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, isu, dan praktek dalam bidang lingkungan hidup. Tujuan utama dari mata kuliah lingkungan hidup adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek delivery, yang kedua, aspek interaction, dan yang ketiga, aspek assessment atau yang biasa disingkat DIA. Aspek yang pertama adalah aspek delivery, merupakan penyampaian teknik dalam pembelajaran, seperti penyampaian kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kontrak perkuliahan ini disampaikan pada pertemuan pertama, di mana saya dan mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan selama 1 semester, meliputi toleransi keterlambatan, sistem penilaian, tugas, sistem pengumpulan tugas, pelaksanaan pembelajaran, dan minimal kehadiran mahasiswa. Saya juga menyampaikan rencana pembelajaran selama 1 semester, dan di setiap pertemuan akan diawali dan diakhiri dengan doa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah model problem based learning atau PBL, case study, dan diskusi kelompok. Penggunaan ketiga metode ini akan disesuaikan dengan materi pembelajaran dan kondisi mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa lebih aktif dan saling berinteraksi dalam diskusi kelompok. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi data. Yang kelima, menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi pengetahuan biologi pada bidang pangan, kesehatan, lingkungan atau hayati, dan sumber daya hayati dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya maupun lingkungan. Yang keenam, mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati melalui prinsip-prinsip pengorganisasian sistematika, memprediksi, menganalisis data, informasi, dan bahan hayati, serta memodulasi struktur dan fungsi sel, dan juga penerapan teknologi yang relevan. Yang ketujuh, mampu menyiapkan, menganalisis, dan mengelola sumber daya hayati dalam lingkungan yang spesifik.
Adapun kemampuan akhir yang akan dicapai dalam mata kuliah pendidikan lingkungan hidup ini adalah berpedoman pada perumusan CPMK yang terdiri dari 7 CPMK, yaitu 1. Mampu mendeskripsikan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi masalah lingkungan. Yang keempat, mampu menjelaskan konservasi lingkungan. Yang kelima, mampu mendeskripsikan kesehatan lingkungan. Yang keenam, mampu mendeskripsikan paradigma dan etika lingkungan hidup. Yang ketujuh, mampu menganalisis kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Dari ketujuh CPMK ini diturunkan menjadi 8 sub CPMK. Ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah pendidikan lingkungan hidup adalah dari berbagai sumber seperti buku ajar, buku referensi, dan jurnal yang relevan. Salah satu penelitian saya yang saya gunakan sebagai referensi dalam mata kuliah ini adalah bahan ajar pencemaran lingkungan berbasis model problem-based learning. Aspek yang kedua adalah aspek interaction. Pada aspek interaksi ini, saya berinteraksi dengan mahasiswa secara langsung melalui pembelajaran tatap muka di kelas, kegiatan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu, kami juga berinteraksi melalui media WhatsApp group untuk sharing materi dan memberikan berbagai informasi terkait dengan perkuliahan. Aspek yang ketiga adalah aspek asesmen atau penilaian, yaitu bagaimana saya mengukur atau menilai hasil belajar mahasiswa selama 1 semester berdasarkan apa yang sudah kami sepakati bersama pada saat kontrak perkuliahan. Penilaian yang dilakukan meliputi kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan dengan bobot 10%, penugasan dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, sehingga total bobot penilaiannya adalah 100%. Mahasiswa juga melaksanakan evaluasi terhadap pengajaran saya selama 1 semester dengan mengisi kuesioner yang diberikan pada akhir semester oleh program studi. Evaluasi ini bertujuan agar ada perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di semester selanjutnya. Berikut ini adalah video pembelajaran yang menunjukkan interaksi saya dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa sebagai bukti pengajaran saya di program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, semua baik ya? Karena semua baik, maka semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Sebelum itu ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Bensano. Alasan? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Yang lain hadir ya, tinggal dia sendiri yang tidak hadir. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu dosen dan teman-teman, sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing, perjalanan hingga kami tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas perkuliahan kami. Hingga apapun yang kami pelajari saat ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa, ini harapan kami, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Lucia. Kita lanjut materi kita hari ini. Hari ini adalah pertemuan yang ke-13. Oleh karena itu, semua coba perhatikan gambar yang ada di slide. Sudah? Berdasarkan gambar itu, kira-kira ada yang bisa simpulkan gambar itu? Di dalam gambar tersebut ada pencemaran terhadap sungai, di mana masyarakat membuang sampah di sungai, Ibu. Pencemaran terhadap sungai yang ditandai dengan banyak sampah yang memenuhi sungai. Ada yang lain? Pas. Kalau pas kira-kira, kalau seperti itu, solusi apa yang bisa kalian tawarkan?
Nah, solusi untuk masyarakat yang pertama harus melakukan edukasi. Itu harus membuka wawasan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Yang berikut harus membuang sampah pada tempatnya, Ibu. Oke, menurut Lucia harus ada edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya. Ada yang lain? Niken. Solusi yang saya tawarkan sama seperti Lucia, yaitu yang pertama memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti akan kebersihan lingkungan, lebih tepatnya sungai. Dan tambahan dari saya, kalau bisa pemerintah membuat tempat sampah untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Oke, menurut Niken sama dengan Lucia, tetapi ada tambahan bahwa harus ada perhatian dari pemerintah untuk bisa membuat tempat sampah. Oke, oleh karena itu topik kita hari ini adalah, ada yang tahu topik kita hari ini? Pencemaran lingkungan, tapi lebih tepatnya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dengan CPMK, kita ambil CPMK yang ke-7, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Dengan sub CPMK-nya atau kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah dapat mengidentifikasi dan menganalisis kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, kerusakan lingkungan terjadi karena ada dua faktor, yaitu apa dengan apa? Ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dan aktivitas Manusia. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bagi kalian dalam dua kelompok. Coba bentuk kelompok kalian berapa orang? 13. Ada yang 6, ada yang 7. Ya, ini kelompok. Kelompoknya Lucia tentang apa? Tentang tambang batu mangan, Bu, aktivitas manusia. Kelompok 1 adalah kelompok Lucia yang membahas tentang faktor yang pertama adalah karena aktivitas manusia, yang Ibu ambil salah satu contoh yaitu adalah penggalian mangan yang terjadi di Desa Suku. Sebenarnya banyak ya, banyak faktor yang menyebabkan, tapi Ibu ambil salah satu contoh yang ada di wilayahnya kita. Kelompok yang kedua dia akan membahas tentang faktor alam, ya, yaitu tentang badai seroja yang terjadi 2 tahun yang lalu di wilayah kita juga. Tapi sebenarnya banyak, hanya kita ambil salah satu saja. Oleh karena itu maka waktu diskusinya 5 menit saja ya, bisa 5 menit dari sekarang. Oke, yang lain mungkin bantu kelompok di sebelah sini. Kalau semua sudah selesai, kita lanjut ke presentasi. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok Rusia. Silahkan yang kelompok 1. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana di dalam suruhan yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas, di mana ada gambar penambangan batu mangan. Nah, menurut pendapat kami, di dalam gambar sini dapat merusak lingkungan, yaitu ada faktor manusia. Sedangkan bagaimana solusi kalian untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, solusi yang dapat kami ajukan di sini yang pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan praktik penambangan batu mangan yang benar. Yang kedua, melakukan penanaman kembali di daerah bekas tambang untuk mengembalikan bahan organik tanah dan mencegah terjadinya erosi tanah. Sekian dari kami. Mungkin ada kritik dan saran maupun pertanyaan dari teman-teman, waktu dan kesempatan kami berikan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan ke kelompok 1? Ada, Ibu. Oke, baik, pertanyaan dari kami.
Apa dampak penambangan batu mangan terhadap kesuburan tanah? Ya, pertanyaan dari kelompok 2, apa dampak penambangan terhadap kesuburan tanah? Jadi baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kami langsung menjawab. Nah, dampak yang pertama akan terjadi degradasi tanah. Nah, di mana lapisan tanah bagian atas akan rusak. Yang kedua akan terjadi erosi. Nah, di mana kehilangannya tanah yang subur dan kekurangan kemampuan tanah untuk menahan air. Sekian jawaban dari kami. Masih ada sanggahan, waktu dan kesempatan kami berikan. Pas, ada yang mau menambahkan dari kelompok? Oke, Pak. Oke, kita lihat gambar itu di mana proses penggalian batu mangan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini merupakan salah satu contoh daripada faktor penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebenarnya masih banyak contoh, misalnya kita membuang sampah secara sembarangan, eksploitasi hutan, misalnya penebangan pohon yang jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan apa? Kerusakan lingkungan, erosi misalnya, tanah longsor di mana-mana misalnya, ya kan itu disebabkan karena aktivitas daripada manusia. Nah, menyambung dari pertanyaan dari kelompok 2 bahwa kira-kira bagaimana dampak tanah yang ada di lokasi penambangan. Tentunya kesuburan tanah yang ada di sana pasti akan berkurang. Ya, akan berkurang. Sehingga kalau misalnya suatu saat masyarakat di sana mau menggunakan kembali lahan itu untuk tanam anakan dalam jangka pendek, tentu saja hasilnya tidak akan sama ya. Karena kesuburan tanah di sana sudah semakin berkurang disebabkan akibat dari pertambangan itu. Ada yang mau bertanya? Kalau pas kita lanjut ke kelompok yang kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 dan saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di mana ada suruhan itu yang pertama bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut, dan yang kedua adalah bagaimana solusi kalian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk jawaban yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Nah, pada gambar tersebut ibu menampilkan gambar kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam. Nah, lebih tepatnya badai seroja. Nah, bencana alam tersebut disebabkan oleh perubahan tekanan udara, suhu dan kelembapan udara. Nah, solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama itu mengevakuasi diri, yang kedua pembangunan infrastruktur tahan dari bencana, yang ketiga ada edukasi kepada masyarakat, dan yang keempat kesiapsiagaan pemerintah terhadap terjadinya bencana. Nah, sekian presentasi dari kami berikan kesempatan kepada kelompok pertama untuk memberikan kritik, saran maupun pertanyaan. Baik, pertanyaan dari kami kelompok 1, bagaimana badai seroja mempengaruhi air bersih dan apa dampaknya bagi masyarakat? Baik, pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2, bagaimana dampak daripada seroja itu mempengaruhi air bersih yang ada di tempat lokasi badai seroja itu? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, badai seroja ini bisa berdampak besar pada pasokan air bersih, terutama jika infrastruktur penyediaan air terganggu atau rusak akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi selama badai. Ini dapat menyebabkan pencebaran air dan mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk masyarakat, meningkatkan risiko penyakit terutama jika tidak ada akses terhadap air bersih untuk masyarakat, dan dampaknya bisa sangat merugikan bagi masyarakat yang bergantung pada pasokan air bersih untuk kehidupan sehari-hari termasuk kebutuhan minum, makan, mandi, dan kebersihan lainnya. Upaya pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur air bersih akan menjadi penting untuk membantu masyarakat pulih dari dampak buruk badai. Oke, itu ada jawaban dari kelompok 2. Dari kelompok 1 ada sanggahan? Pas.
Kalau Pak coba perhatikan gambar yang ada di slide seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2, bahwa salah satu faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah misalnya badai seroja. Nah itu Ibu ambil salah satu contoh yang terjadi di wilayah kita, paruhnya di Nusa Tenggara Timur. Tetapi sebenarnya masih banyak contoh lain, misalnya Gunung Meletus, ya toh, itu disebabkan karena faktor alam. Tsunami misalnya, itu disebabkan karena faktor alam. Tetapi Ibu hanya ambil badai seroja ini, di mana dampaknya adalah misalnya hujan berkepanjangan dalam intensitas yang tinggi, terus longsor di mana-mana, naiknya air laut, ya kan? Nah, dampak yang paling besar itu di Kabupaten Kupang, ya. Dampak seroja paling besar itu di situ. Tapi kalau di kita di SOE ini kita hanya pemadaman listrik kurang lebih 2-3 minggu ya. Jaringan error, hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, menyambung dengan pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2, bagaimana dengan kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat dari dampak seroja ini? Tentu kebutuhan air bersih itu sangat kurang ya. Karena apa? Dampak dari seroja ini misalnya terjadinya pemutusan air bersih atau selang penyalur daripada air bersih itu putus akibat dari dampak itu, maka otomatis kebutuhan air bersih yang ada di masyarakat setempat itu berkurang. Solusinya adalah apa? Kita pemerintah bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten tetangga untuk bisa menyalurkan air bersih atau mensuplai air bersih kepada masyarakat yang terkena dampak sehingga kebutuhan mereka itu terpenuhi. Ya, kebutuhan mereka akan air bersih itu terpenuhi. Oke, ada mau bertanya? Terkait dengan kedua faktor ini? Pas. Kalau pas, kita berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok. Melakukan presentasi hari ini, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, baik, kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Dedi. Baik, yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran kita hari ini mengenai faktor perusakan lingkungan itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, faktor alam itu seperti yang tadi itu ada seroja, dan faktor ini manusia itu yang tadi itu sepertinya pertambangan ini. Nah, saran dari saya kita harus mengedukasi masyarakat untuk contohnya paling tadi kerusakan alam itu masyarakat harus melakukan praktik yang benar seperti contohnya di pertambangan ini. Oke, itu kesimpulan dari Dede. Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Pas. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini adalah karena kita merupakan salah satu makhluk hidup yang harus menjaga kondisi lingkungan kita agar tidak rusak ya. Karena kita ada hubungan mutualisme antara lingkungan dan juga makhluk hidup. Salah satunya adalah kita manusia. Kita membutuhkan lingkungan untuk kita hidup. Kita membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang kita. Oleh karena itu maka kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap dilestarikan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di minggu depan. Kalian sudah pernah nonton film ini? Film Wall-E? Pernah. Itu dia bercerita tentang apa? Ya, jadi film ini film animasi yang bercerita tentang keadaan di bumi, ya, di mana bumi itu sudah tidak bisa ditempati oleh manusia. Karena apa? Karena bumi dipenuhi dengan sampah. Maka manusia dia mencari planet lain untuk mereka tinggal. Tetapi ketika mereka mencari planet lain, tidak ada planet yang sama seperti di bumi. Oleh karena itu, manusia menciptakan sebuah pesawat luar angkasa yang menampung manusia, dan manusia menciptakan satu robot yang dinamakan Wall-E. Robot ini dikirim ke bumi
untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di bumi. Jadi ketika wall E ini dikirim ke bumi, maka dia membersihkan sampah dengan cara dipres dan diberi nama wall E. Nah, tugas kalian harus menonton film ini. Nanti link YouTube-nya akan saya kirimkan ke WA group, dan membuat ringkasan terkait dengan film ini. Kira-kira pelajaran apa yang kalian ambil ketika menonton film ini? Paham? Yang kedua, tugas yang kedua adalah membuat ringkasan, karena minggu depan kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Maka tugas kalian yang kedua adalah membuat resume atau membuat ringkasan terkait dengan jenis-jenis daripada pencemaran lingkungan itu. Oke, ada yang bertanya terkait dengan tugas yang Ibu berikan? Pas. Kalau pas, pertemuan kita hari ini sekian. Namun sebelum itu, satu berdoa untuk kita. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga berakhir perkuliahan kami hari ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Ini sembahyang kami Tuhan, ampuni sucikan kami, karena hanya dalam nama Kristus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan 2 tugas yang sudah Ibu berikan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam semua. Shalom Ibu.